Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun siswa-siswi semua berada, bertemu kembali dengan Pak Singgih, walaupun dalam keadaan yang masih berada di rumah, tapi semua itu tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Seperti Pak Singgih katakan dulu bahwa teknologi mempermudah kegiatan kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Singgih ingin melanjutkan untuk memberikan materi baru ya, pada mata pelajaran teknologi perkantoran pada bab 4 halaman 77. Nah, sebelum Pak Singgih mulai, Pak Singgih ingin mengucapkan dulu bahwa dan berdoa untuk kita semua, semoga anak-anakku dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia dengan keluarga ya, dan jangan sering-sering keluar rumah ya, atau sering main, karena memang keadaannya baru seperti ini. Yang penting kita taati dulu peraturan dari pemerintah ya. Walaupun nanti ingin keluar, secepatnya saja untuk kembali. Kalaupun memang penting sekali ya, tapi kalau tidak penting ya lebih baik di rumah saja. Karena belajar tidak sulit ya, mudah sekali, tinggal buka handphone, buka smartphone, tablet atau komputernya yang berkoneksi internet, lalu buka YouTube, sudah ada materi dari Pak Singgih. Nah, selanjutnya disiapkan juga untuk buku teknologi perkantorannya ya, dan dibuka halaman 77 modul 4 atau bab 4, dan disiapkan juga buku dan alat tulisnya. Apabila nanti ada hal yang ingin dicatat, nanti silahkan dicatat, yang penting. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh memberikan komentarnya pada kolom komentar yang berada di bawah. Nanti boleh silahkan tanya apa saja di situ boleh. Nah, ya kita akan mulai karena video ini nanti tidak lama, 10-15 menit saja. Semoga nanti cepat ya, kalian juga mudeng, paham, dan tidak menguras banyak kuota, karena memang tujuan Pak Singgih membuat seperti ini tuh memudahkan kalian untuk belajar dan tidak membebani. Gitu. Kita mulai. Yang pertama, mengoperasikan telekonferensi. Nah, pada buku halaman 78, pada buku teknologi perkantoran, ada semacam pengertian rapat ya, ada jenis-jenis rapat, ada memanfaatkan rapat ya, dan tujuan rapat. Itu tidak Pak Singgih rekam di sini, tidak Pak Singgih buatkan PowerPoint-nya, karena untuk mengenal rapat, jenis rapat, dan manfaat tujuan rapat itu sudah diajarkan pada mata pelajaran yang lain, mungkin pengantar administrasi atau administrasi umum, atau hal-hal yang mungkin administrasi keprotokolan ya, itu nanti sudah ada materi-materi rapat. Walaupun demikian, kalaupun memang belum mendapat materi rapat ya, nanti buka saja halaman 78 sampai dengan 79. Nah, di sini pasti ingin fokus langsung ke rapat telekonferensinya ya. Kita mulai. Nah, ini tidak ada videonya karena tidak ada video dalam video ya, biar nanti cepat, biar tidak memakan waktu yang lama.
Yang pertama, pengertian telekonferensi. Telekonferensi atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan atau internet itu namanya telekonferensi, sudah termasuk dengan telekonferensi. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara audio conference atau menggunakan audio video conference yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasanya. Sekarang pasti sudah sangat sering digunakan karena memang mengingat kita tidak boleh kemana-mana, pekerjaan kita banyak dan harus terselesaikan. Tapi bagaimana kita membuat rapatnya lewat apa? Lewat telekonferensi. Lah, yang dimaksud telekonferensi apa? Adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Jadi kita bisa rapat tanpa berada dalam suatu tempat yang bersamaan. Namanya rapat, pengertian dari telekonferensi. Di Indonesia terdapat berbagai layanan telekonferensi melalui telepon baik fax maupun mobile yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi. Jumlah peserta dapat diatur sesuai keinginan penyelenggara konferensi. Iya, benar. Nanti seperti ini contohnya pada gambar yang di bawah. Ini ada orang-orang yang melakukan rapat dan ada yang disambungkan dengan orang-orang yang tidak berada dalam satu ruangan ini. Jadi ada sebuah alat monitor, ada kamera, ada di sini adalah perekam suara. Jadi kita bisa berkomentar, memberikan saran, memberikan ide lewat apa? Konferensi. Gitu aja sebutlah gambarannya untuk video konferensinya atau telekonferensinya. Jenis-jenis telekonferensi ada 3, ya. Ada 3. Di sini yang pertama adalah audio conference. Ini hanya rekaman saja atau hanya perkataan saja, ya. Jadi tidak bisa melihat orangnya, ya. Atau audio yang keluar hanya percakapan saja. Nah, ini ada kelebihannya, ya. Ada 3. Pertama, partisipan hanya perlu menggunakan telepon biasa, mudah sekali, jadi bisa menyambungkan dengan banyak orang. Dapat digunakan kapan di mana saja tanpa perlu melakukan konfigurasi perangkat, ya. Tidak perlu disetting, tinggal telepon nomornya, telepon PIN-nya nanti ketemu, tanpa perlu koneksi internet yang cepat. Memang ini sangat kecil sekali untuk pengguna internetnya, jadi lumayan meringankan. Nah, ini yang fokus kita nanti, yang di sini yang sering kita nanti gunakan, ya, atau yang sering digunakan oleh banyak masyarakat, ya, itu adalah video conference. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat orang yang kita berbicara, jadi ada feedbacknya. Kita tahu, oh, dia baru ngobrol, dia baru menulis, kita tahu walaupun tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Video conference, teknologi komunikasi yang mengizinkan terjadinya komunikasi dari beberapa lokasi yang berbeda, yang secara simultan dapat mengirimkan gambar, video, dan suara. Untuk melakukan kegiatan conference dapat memanfaatkan jaringan IP. Ya, nanti ini IP yang dari internet itu biasanya sudah terdapat sendiri, ya. Kalau kita sudah dapat PIN, nanti sudah tidak perlu nyeting IP, ya. Jadi langsung masuk ke PIN-nya saja. Tuh. Kelebihan dapat melihat secara langsung tampilan visual dan mendengar suara secara bersamaan. Jadi memang seperti ngobrol, seperti video call, tapi video callnya dengan banyak orang. Tuh. Jadi dan juga memiliki masalah atau memiliki problem yang harus dipecahkan karena memang kita baru melaksanakan rapat. Itu kekurangannya di
dibutuhkan perangkat khusus ya, ada monitor, ada untuk merekam webcam, ada speaker, ada mikrofon, terus ada jaringan internet. Itu banyak sekali dan biayanya yang relatif mahal. Karena memang ada beberapa perangkat itu tadi yang harus terkoneksi ya internet, apalagi listriknya banyak, nanti akan masuk ke biaya yang relatif mahal. Selanjutnya, nah, perkembangan teknologi masa kini. Nah, tidak hanya di OS Android saja, namun beberapa atau sebagian besar ada pada OS Windows dan iOS. Ini maksudnya adalah perkembangannya gitu loh, tidak hanya lewat komputer dan laptop saja, jadi sudah bisa lewat Android. Jadi HP Android itu sudah bisa melakukan teleconference. Kalau di WhatsApp itu maksimal bisa 4 orang ya, atau sekarang updatean yang baru pasti tidak tahu, tapi yang dulu itu 4 orang, jadi bisa video call dengan 4 orang bersamaan. Lambu itu kalau layarmu kecil, nah HP-nya kecil 5 inci 5 ngerakit, tapi kalau yang 7 inch 6,5 inch itu nanti ya rotok ketok gambar koncone gitu loh. Nah itu untuk web conference ini berbasis website ya. Ini Pak Singi punya contohnya untuk web conference ini. Sebentar ya, Pak Singi bukakan dulu. Nah ini namanya Cisco Webpack Meeting, ini berbasis web ya, walaupun ini juga bisa dipakai atau dibuka di Android ya, tapi ya pasti banyak banget untuk datanya ya, apalagi ada ini berbasis web terus istilahnya di convert ya, bukan di convert, apa ya namanya, disesuaikan dengan format Android, nanti jadinya juga akan kecil. Nah ini sudah punya ya. Contoh dari Webpack Meeting ini adalah web conference, jadi seperti ini ya. Karena ini pasti tidak punya lawan untuk konferensi ya, tidak bisa, ini cuma sebagai contoh saja. Oke ya, ini tuh Webpack ya. Terus selanjutnya kita kembali ke PowerPoint lagi. Nah ini yang terakhir ya untuk materi kita kali ini. Manfaat teleconference yang pertama, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling atau misalnya memecahkan masalah. Memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik ya, atau istilahnya lebih modern lah, tidak perlu ketemu dengan orangnya, kita bisa langsung melalui internet, melalui conference kita bisa melihat orangnya langsung gitu. Walaupun kegiatan komunikasi dilakukan dengan jarak jauh, namun kerahasiaan harus tetap terjaga. Memang website web video teleconference ini memang hanya orang dengan orang gitu loh. Jadi nanti yang rahasia akan terjaga, insya Allah terjaga gitu. Dapat menghemat waktu komunikasi, ya cepat langsung internet nyala langsung dimanapun, nggak perlu ke Jogja, nggak perlu datang ke Solo, nggak perlu, di rumah bisa langsung dapat. Yang kelima, memberikan peluang klien untuk mengakses layanan dari lokasi terpencil. Kalau memang jauh tidak bisa ketemu ya langsung saja konferensi saja, tidak apa-apa, lebih mudah. Nomor 6, mengurangi kesulitan penjadwalan. Kalau memang tidak bisa ketemu, pokoknya hari ini ya harus ke sana, padahal tidak boleh kemana-mana ya, akhirnya di rumah saja, harus ketemu, harus rapat paman nih, ya udah lewat teleconference saja. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti apabila ada siswa yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar, dan nanti ada di deskripsi nanti pasti berikan link untuk presensi secara online, nanti diisi saja menggunakan Google Form, jadi lewat HP bisa, jadi nggak perlu lewat laptop gitu. Oke, baiklah, untuk video pembelajaran kali ini Pak Singgi cukupkan. Bila Pak Singgi ada salah kata, Pak Singgi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.